Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian rutinitas kita yang kita laksanakan rutin setiap Senin. Yang dulu kita lakukan itu jam 9 mulainya, sekarang jam 9 sudah dulu. Kembali ke asal ya, kembali ke seperti biasanya. Jadi jam 9 bodah, kemudian kajiannya gantian antara ihya dan tasawuf. Dan tasawufnya kita menukil dari kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin. Yang artinya idhah penjelasan asrar rahasia-rahasia ulum ilmu-ilmu al-muqarrabin orang-orang yang dekat. Jadi menjelaskan rahasia ilmu para wali. Ya. Yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Beliau lahir sekitar tahun 990 Hijriah atau 1500-an Masehi, 1580 Masehi. Berarti berapa ratus tahun ini? 600 tahun yang lalu ya. Antara 500-600 tahun yang lalu. Dan kitab ini diajarkan di Hadramut, masuk guru saya Habib Umar, itu juga mengajarkan setiap rohanya beliau itu macam-macam, baca kitabnya ada tafsir Bughawi waktu itu ya, Bughawi, kemudian hadisnya itu waktu anak awal-awal itu Bulughul Maram. Kemudian tasawufnya ini, baca ini tasawufnya. Gantian ada ihya juga. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa kitab ini adalah inti dari ajaran tasawuf. Dari Thariqul Alamin terutama. Dan dalam kitab ini beliau menjelaskan dengan detail apa itu hawa, apa itu nafas. Dan hubungannya antara hawa dan nafas dan jiwa kita, akal kita. Kenapa penting sekali? Karena memang dalam kehidupan ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk memilih. Walaupun segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah, ya. Ya kan? Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Takdir. Tapi kita kan tidak pernah tahu apa ketentuan Allah bagi kita. Maka itu kita memilih kan. Walaupun kalau kita kaji tauhidnya, memilih itu pun sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita akan memilih ini, memilih itu. Tapi karena kita tidak tahu, maka bentuk ikhtiar memilih kita ini dipengaruhilah oleh hawa nafsu itu dan juga oleh akal kita dan iman kita. Tergantung. Memilihnya kita dalam kehidupan ini, memilihnya kita dalam bersyariat ini, itu tidak terlepas dari campur tangan makhluk yang ada di dalam jiwa kita. Antara iman, keyakinan kepada Allah, atau hawa nafsu yang merupakan makhluk sematan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk ujian. Nah, kita memilih yang mana nih? Apakah memilih untuk menjauh atau mendekat? Kalau kita memilihnya itu dipengaruhi oleh hawa nafsu, ya otomatis menjauh dari Allah. Kalau kita memilih dalam kehidupan ini untuk mendekat kepada Allah, maka itu dominan, berarti kita dikuasai sama iman. Udah itu aja sebetulnya, simpel. Sebetulnya simpel. Cuman dalam perjalanan kehidupan ini, hawa ini tidak berhenti begitu aja kalau misalkan kita tolak. Ketika hawa itu kita rendahkan, kita kendalikan, kita lemahkan, kita press, bukan berarti dia terus berhenti ngalah begitu, enggak. Dia akan berusaha mencari kesempatan lagi, menggeliat untuk berusaha merebut kekuasaan di dalam jiwa kita lagi. Merebut kekuasaan dari iman di dalam jiwa kita. Yuk apa caranya wis? Bahkan dengan cara-cara yang kadang-kadang sepertinya secara logika, secara akal sehat, secara naluri kita benar. Ternyata itu adalah jebakan. Kalau bahasa anak muda sekarang jebakan Batman. Jebakan sih nggak kroso ini. Yang sebetulnya itu jebakan yang mengerikan tapi dipoles oleh si hawa seolah itu bukanlah jebakan. Tapi keunggulan. Terjerumuslah kita di situ tanpa sadar. Contoh ya.
Banyak orang-orang yang mengkaji tasawuf tapi merasa dia orang yang eksklusif. Atau mengaji tauhid tapi memahaminya dengan cara yang salah. Banyak ini, Anda pernah lihat videonya juga, orang ini ngomong. Kayak dia ngomong, segala sesuatu itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu itu diri sendiri. Semuanya itu adalah Allah. Saya ya Allah, Anda Allah, ini Allah. Ini secara tauhid ngawur kan? Walaupun kalau dikaji loh, kan bener lah maksudnya dia apa? Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Iya. Segala sesuatu sudah Allah tentukan kepada diri kita. Qadha dan qadar ini juga Allah tentukan kepada diri kita seluruhnya. Mulai dari awal sampai akhir. Memang. Cuman apakah pantas kita menyematkan Allah, zat yang maha suci dan maha kuasa, yang tidak membutuhkan apapun, yang tidak akan sama dengan makhluk? Ya, ini mukhalafatul hawadits kan Allah SWT itu. Dalam segi apapun, laisa kamitslihi syai'. Itu terus kita gambarkan Allah itu adalah aku, Allah adalah kamu, Allah adalah kita semua, Allah adalah binatang ini, Allah adalah tanaman itu. Secara tauhid gak benar juga. Semua ini ciptaan Allah dan Allah yang menentukan, bukan Allah itu. Karena itu adalah makhluk dan makhluk bukan khalik. Tapi ada orang-orang yang kajian tauhidnya mungkin separuh-separuh atau ngawur atau gak karuan, menganggap semua itu adalah Allah. Kenapa? Dengan dalil apa? Dalil semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita memalingkan wajah kita kemanapun, maka di situ adalah Allah. Ini maksudnya bukan arah, bukan tempat, bukan waktu, bukan makhluk, bukan zat yang selain Allah. Tapi maksudnya adalah segala sesuatu alam semesta dan arah ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Maka kalau kita mengatakan kita memandang manapun, atau di dalam Al-Quran kan kita memalingkan wajah kita kemanapun, maka di situ ada Allah. Yang dimaksud adalah ada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dimanapun, bukan Allah secara zat. Tapi ada pemahaman kayak gini ada loh. Dan itu pakai dalil. Sama dia pakai dalil. Ada nih videonya ada. Dipakai dalil untuk membenarkan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Dengan dalil ini. Nolenang dia kata Allah. Ya berarti Allah KB ini sebetulnya. Hakikatnya kita ini adalah Allah. Ini kan murtad. Dari mana munculnya ini? Kok bisa orang ini berpikiran begini? Yang akhirnya gak perlu sholat sama segala macam. Kenapa? Ya dari hawa nafsu. Dan orang yang mendengar, kalau kita orang itu orang yang jahil, orang yang mendengar, wah iki ilmu hebat iki. Ilmu luar biasa ini. Ilmu yang wah ini. Ilmu yang gak sembarangan. Ilmu eksklusif lah. Inilah, itulah dan sebagainya. Wah ini khawariqul adah. Wah ini ma'rifat. Wah ini macam-macam. Hawa nafsunya juga berperan untuk mempercayai dan meyakini apa yang dia omongkan. Semakin kita tidak paham apa yang diomongkan orang tersebut, hawa nafsu semakin punya kesempatan untuk memancing rasa ingin tahu kita dan rasa keyakinan kita. Ini peran hawa nafsu ya. Wah, ekstrim banget memang. Jadi di segala hal, hawa nafsu ini punya peran penting ternyata. Di segala lini, di segala perbuatan, di segala sikap kita, di segala sifat kita, hawa nafsu punya peran. Maka itu kitab Idha ini penting karena mempelajari cara manajemen hati untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Supaya kita tidak mudah ketipu dengan hawa. Dan ini mohon maaf karena kemalaman, mestinya jam-jam 10 kurang kita selesai bodah langsung mulai. Tapi karena tadi ada rapat pondok, pengurus pondok jadi agak maju. Insya Allah Senin yang akan datang, berarti Senin yang akan datang itu Ihya. Insya Allah Senin akan datang, kita lanjutkan sebagaimana biasa dengan jam yang 9 pas kita mulai bodah dan selanjutnya kajian. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.